saya bisa sampai saat ini karena gua nggak selalu mikirin orang. Orang mau ngomong apa aja terserah. Gua cuman punya tangan 2, kuping 2. Oke. Gua nggak bisa nutupin mulut orang. Iya. Yang gua bisa cuman tutup telinga gua. Udah Iya. selesai. Justru kalau misalnya lu pikir berat, tapi lu lakuin, orang Hmm. lain gak lakuin, lu bisa jadi pemenang dong. Iya, pasti. Karena saingannya dikit. Minimal kita bisa melakukan sesuatu kan. Iya. Jadi lu harus cerdas melihat peluang. Tuh dia salah satu kiat sukses. Ya, ini pengalaman pribadi yang luar biasa Nggak, tapi menyakitkan. kalau saya bicara orang tua paling seneng. Iya, pasti. Karena waktu itu saya pernah bilang sama almarhum mama saya bilang, "Mak, ketika saya nikah nanti, saya tidak akan ambil uang mama 1 rupiah pun." Luar biasa. Oh, dan itu tercapai, Bang. Tercapai Tapi nikah orang tua masih ada. tidak ada. Saya nikah 2016, almarhum ibu meninggal 2013. Dan 3 tahun. itu hal merinding saya. Itu hal yang paling menyakitkan buat saya. Itu ibarat kita bilang sama orang tua kita, "Mak, saya pergi ke puncak gunung, saya ambil permata buat emak, saya balik lagi untuk emak." Tapi ketika kita balik, permata di tangan, orang tua udah tak ada. Tapi kan Tuhan berkata lain. Iya. Maksudnya, Itu saya tapi bilang kan selagi beliau masih ada, masih sehat, Iya. udah sempat bahagia. Sempat, cuman dengan nominal kalau kita bicara angka ya. Kayak dulu saya pernah berpikir, saya termasuk mungkin meniru Bang Ade juga. Jadi saya bekerja keras, saya tidak peduli ketika saya pakai motor butut orang hina, so no problem buat Peduli amat kata orang. Tuh, saya tak Terserah. peduli gitu. Ketika orang tapi dompet terisi. Kan gitu kan? Harus. Jadi saya dulu satu kata yang ya kalau saya lagi bawa mobil tuh selalu terbayang beliau. Nanti Mak, ketika saya punya mobil kita jalan-jalan dulu. Kita kan sewaktu kecilnya kita kan selalu punya janji-janji kosong sebenarnya tapi teringat kan. Itu saya rasa sesuatu yang menyakitkan kalau sampai terlambat ya, apalagi itu kita yang udah berusaha loh Bang. Apalagi yang tidak berusaha sama sekali. Itu menyakitkan. Biasanya kalau yang orang udahlah terlambat nih, mereka bakal jadi anak yang nyesel dan nggak ada guna juga. Udahlah gitu dong. Jadi nggak ada lagi motivasi untuk maju. Mau diapakan ya? Betul. Bahasa terakhir itu mau diapakan? Terlambat. Sudah takdir. Iya. Nikah Padahal- usia berapa Bang? 28. 28. Oh, berarti lebih muda saya. Berarti saya dulu ya nikah ya. Ya, gue pencapaian dulu kemarin emang niatnya gue harus mapan dulu Oke. kerjaan gue supaya gue lebih tenang, baru gue mutusin buat nikah. Berarti 2017 nikah. 2017. Oh, saya 2016. Karena memang saya on target 26 sampai 28 umur itu harus nikah. Oh, Ternyata saya orang yang paling suka bermain dengan target, Bang. target ya. Target. Itu nikah pertama umur 26. 26. Nikah kedua? Tapi Jangan. nggak ada janji ke orang tua buat nikah kedua. Tidak, Karena kalau tidak. janji itu harus ditepati Iya. juga. Jangan. Ini sering ditonton istri soalnya, Bang. Oh, iya. Tapi insya Allah the one and only. Nanti kita punya di band bro. Yang ngeband istri rupanya. Insya Allah the one and only, kecuali Allah tentukan jalan. Kita tak tahu ya. Kita Benar. boleh takabur kan. Iya sih. Kita juga bukan anti poligami. Iya, ya. anti Cuman poligami kalau tidak. kita pribadi kayak kalau satu aja udah cukup, ngapain Benar. harus 2? Dan lebih berpikir ke anak lah pasti. Iya. Oh. Karena ya gak enak juga ceritanya, tapi gue pernah cuman mimpi kali ya, mimpi jadi ngerasain misalnya orang tua nikah lagi itu gak enak sekali jadi anak. Oh iya. Jadi pasti. kalau misalnya lu laki-laki yang punya ambisi buat nikah lagi, tolong lu jangan egois. Gue pernah ngerasa walaupun dalam mimpi. Oke, itu kata Bang Adi. Itu gila, itu kayak nyata. Nggak tahu tuh kayak Kesal, marah, sedih. sedih. Lebih tepatnya hancur. Anjir. Nah, mungkin itu yang dialami sama anak-anak yang orang tuanya nikah lagi ya. Oke. Karena kan kita juga nggak tahu kita cobaan ke depannya kayak apa, tapi ya kita lakuin yang Dan saya punya terbaik. pengalaman itu, Pak. Nikah lagi. Oh, bukan. Kita skip sampai di sini. Ini kalau bicara nikah lagi. Sensor ya. Sensor, bahaya. Bicara nikah lagi ini agak berat karena sudah masuk komplain yang ketiga dari istri, Bang. Komplain Kenapa gitu. harus membahas nikah lagi gitu? Apakah niat di dalam hati? Enggak sih, kadang kita kan Enggak, istri yang Enggak. bilang ke istri kan, karena kita kan ikut ini adiknya. Oh. Kita ikutin zaman. Kita kan Iya, kita iya. membahas orang lain kan yang lagi viral kan, Oke. banyak kan nikah lagi. Oke. Dan artinya pernikahannya seperti tidak ada arti artinya ya. Iya juga sih sebenarnya cobaan kita lagi. Jadi Oke. makin tinggi gitu kan, kita ngerasa punya duit, mungkin cobaan makin ada Makin ada. cobaan. Jadi tergantung kita kuat iman, terus
niat kita apa, itu kan bakal diuji. Hmm, Kan sama kehidupan kan diuji terus. betul. Dan tidak akan berhenti ujian itu sampai Sampai mati. iya, berarti sampai Sampai kita nyawa mati. terlepas dari badan. Betul. Bang Ade, apa yang membuat sebenarnya Bang Ade sukses? Hal yang paling penting, Kerja keras. kerja keras. Kerjanya keras, terus cerdas pasti ya. Karena kalau kita keras doang, kita nggak cerdas, kita juga mungkin penghasilan kita nggak bakal bisa besar. Oke. Udah keras, cerdas, kita harus ikhlas. Karena kita Udah keras, cerdas, ikhlas. ikhlas. KCI dong. Kerja pokoknya keras, Keras, cerdas, cerdas, ikhlas. Kuncinya itu saja. Iya. Oke, itu secara teknis. teknis. Oke. Jadi Apa yang kerasnya itu yang kayak ngelakuin yang terbaik. Oke. Cerdasnya kita misalnya contoh, Totalitas ya. totalitas ngelakuin yang terbaik. Pokoknya kita harus bisa jadi juara. Tapi Selalu tidak menghalalkan semua cara kan. enggak. Kita harus tahu dong kaidah-kaidahnya. Oke. Mana yang baik, mana yang buruk. Tetap pada koridor jalan yang Iya, baik. selagi kita ngerasa ini benar dan tidak ada melanggar apapun, kita lakukan. Karena kalau kita terlalu banyak mendengarkan orang, belum tentu orang itu benar. Betul. Jadi yang menurut kita benar dan emang secara itu benar, kita gak usah takut buat lakuin itu. tetap jalan. Tetap jalan. Go ahead. Go ahead. Contoh kayak gue waktu merintis ya, kerja sampai jam 11 malam. Oke. Gue selalu di Rimba, kalau sini kan semua ada tahu Rimba. Gue bagi brosur, banyak teman-teman yang nyinyir lah ya. Kerja mati-matian gitu. Ya, bro katanya, lu mantan model, kan sering di TV dulu, gua Iya, sering iya, di TV loh gini-gini gitu kan. Mantan model kok mau sih kerja? Nggak apa-apa bro, kan halal. Iya, iya, iya. Kalau bro itu ketemu gua sekarang dia nggak bisa ngomong. Kenapa cerita dengan Bang Ade hari ini selalu mengembalikan saya kepada masa lalu ya? Karena mungkin Bang Ade dulu tahu, saya sekolah itu kan paskibraka, saya juga atlet. Ketika saya, mungkin Bang Ade tak tahu ya, pernah tahu atau tidak. Ketika saya selesai SMA di 2008, saya tidak langsung kerja di suatu perusahaan atau apa. Karena target saya waktu itu menjadi TNI AL, Angkatan Laut. Dan tahu 1 tahun 2 bulan apa yang saya jalani? Saya jadi tukang galon. Kenapa bisa gitu? Tuh, tukang galon. Karena ya waktu itu memang iseng saja. Ya udah jalani dulu karena tidak tidak terikat kan. Kalau perusahaan kan terikat. Saya bisa ikut tes ini tes itu segala macam. Sometimes satu waktu tuh ada orang kawan saya tidak saya sebutkan nama. Nggak usah sebut nanti sedih. Biasanya kalau yang nyinyir gitu kan sedih. Sedihnya tuh gini, kenapa gue jadi manusia nggak ada faedahnya ya? Cuman bisa nyinyir ya. Harusnya gue contoh Al Naziran nih. Di tahun 2008 itu saya masih ingat sekali tempat dan momennya di Welcome. Karena saya di Naturkua, di sebelahnya Welcome. Jadi saya pakai baju, tahu kan baju galon itu kan Counter yang galon. counter galon pakai apa anti angin ya, rompi angin 2008. Ketemu kawan pakai baju coklat. Mungkin Bang Adi masih ingat tahun itu adalah tahun-tahun di mana ada pinnya atau enggak? tak ada Oh, pin. enggak. Bang Adi masih ingat waktu itu orang ngejar honor kontrak 1 tahun. Di tahun 2007-2008. Dia kontraknya per tahun. 1 tahun honor kontrak. Nggak dengar, kita kan di Bandung. Oh iya di Bandung ya. Iya. Di sini masih momen itu. Oh gitu. Jadi ya? ketika jumpa saya, tahu tak apa yang dibilang kawan? Kok paskibraka, berprestasi, atlet, masa kerja tukang galon? Oh di depan muka. Yes. Dan Seru ya? sempat membangga. Ya, saya bukan tipikal orang yang langsung down ya, karena saya tipikal orang yang udah amat itu. Dan dia sempat Kalau orang kayak kita biasanya kalau makin dikitin makin seneng. makin senang betul. Seneng. Dan ketika dia itu sempat bilang, tengoklah, gini dapatlah ini di salah satu Pemda. Ini jawaban saya cuma 1 kalimat. Ini hidupku, itu hidupmu. Selesai. Dan putus sampai di situ. Yang menyedihkan 2015 ya, saya ingat saya sudah supervisor kan, kayak Bang Ade nih pakai baju pantofel, pakai celana kain, ketemu juga di tempat yang sama. Oh gitu ya. Kadang itulah kehidupan. Dan tahu apa kalimatnya? Apa? Bro, ada kerjaan tak buat aku? Sian ya. Saya langsung Ini jawab. buat anak muda jangan contoh. Jangan contoh. Jangan pernah merendahkan kita orang nggak, lain. lu nggak mengecilkan orang itu. Iya. Cuman jadi contoh, lu jangan contoh orang seperti itu. Betul. Kadang-kadang Karena itu Tuhan nggak tidur. betul. Tuhan nggak tidur. Itu kok kalau gua dengar cerita gini juga kayak skenario Tuhan itu kayak di film-film itu. Kayak Kok sinetron bisa kan ketemunya di situ. Masalahnya gua belum ketemu lagi di Rimba yang ngomongin. Oh ya belum. Kerja siang malam. Sometimes mungkin ketemu Bang. Iya. Dan saya tidak Tapi tahu. kalau ketemu nggak ketemu pun dia pasti bakal ngakuin. Iya. Oh, wajar aja kerjanya kayak gitu dan penghasilan dia sekarang kayak gitu. Oke. Dia nggak berani, mungkin kalau ketemu gua sebelum
Atau dia sudah lupa bang? Minta kerja, dia udah melipir duluan. Waktu itu dia bilang ada kerja tak buat aku gitu. Saya langsung bilang saya bahasanya gini. Saya minta kerja sama kuli Cina, aku bilang. Gitu. Oh dia ngomong gitu ya. Karena saya tiba-tiba teringat di tahun tidak berniat berbalas dendam ya, maksudnya menjadi suatu pelajaran. Saya bilang saya hanya kuli Cina, saya bilang. Masa iya kuli Cina kita pakai baju rapi bla 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 bla. Ini cuma mau cari kerjaan, saya bilang gitu kan. Dan tak tahu lah, mungkin kadang-kadang itulah kita manusia ini terlepas kata. Saya bilang mana baju coklatmu dulu. Dan dia langsung merah mukanya. Apa-apa. Usia juga. Usia ya. Ya kalau misalnya. Tapi kalau saya ingat saya ngomong itu, saya macam jahat juga, saya cakap macam gitu. Seharusnya nggak kayak gitu. Namanya juga darah muda. Kalau gue bilang ya wajar aja sih. Kan kita nggak bisa. Ade, Al-Naziran kan nggak bisa setiap saat itu kontrol. Iya betul. Mungkin kita kadang terlepas kontrol. Tergantung juga lah yang ngadepin kita bakal sakit hati atau enggak. Betul, gitu. betul. Makanya kan kita kalau ketemu orang kan nggak, jangan ambil yang jelek dari kita dong. Betul. Ambil yang baiknya aja dong. Baik. Kalau lu udah tahu jeleknya jangan lu tambah jelek-jelekin. Lu ambil yang baiknya. Nah, gitu. Saya kalau ingat momen itu kayaknya, aduh berdosa juga saya. Kalau sampai merah muka kawan-kawan saya. Kalau gue bilang itu wajar lah. Wajar. Manusiawi tapi ya. jangan diulangi ya. Dan jangan ditiru. Ya. Jangan ditiru, itu jahat. Iya betul. Karena kan kalau kita balas seperti dia, kita kan nggak ada beda kayak dia. Betul. Bila perlu kalau emang bro lebih kontrol, lebih dewasa, mungkin ya udah besok gue bantuin. Itu orang bakal bener-bener nyesel. Umur 25 bang, masih susah, unstable. Gitu. Kita sekarang udah 30 kan. Bicaranya begini ya. 5 tahun yang lalu masih unstable lah. 5 tahun yang lalu kita ngomong, weh mana baju coklat lu, pasti gitu. Bener. Itu kan emosi doang. Kadang-kadang kita tuh lupa ya, suka merendahkan orang lain. Kayak sekarang ini saya kemarin satu pengalaman baru juga. Istri itu kayak, saya kan tak kerja nih sekarang. Orang menganggap kok gitu kan. Tapi orang nggak tahu apa yang kita lakukan di belakang. Peduli amat. Iya. Yang tahu dapur kita kan kita. Sekali kita buka kantor, kita beli bla 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 bla, orang langsung Dari mana nih? Ngepet. Gue mau dong ngepet juga gitu. Itu pelajaran buat kita semua, bahwa kita selalu mengomentari hidup orang lain tapi lupa memperbaiki diri, Bang. Orang yang banyak terlalu mengomentari hidup orang lain, dia bakal terlambat buat ngebenahin hidup dia sendiri, karena dia tanpa disadari dia buang-buang waktu. Karena saya bisa sampai saat ini karena gue nggak selalu mikirin orang. Orang mau ngomong apa aja terserah. Gue cuman punya tangan 2, kuping 2. Gue nggak bisa nutupin mulut orang. Yang gue bisa cuman tutup telinga gue. Udah selesai. Apalagi jadi pemimpin di Pinang. Banyak sekali yang nyinyir. Gue ngajak kerja aja dibilang gue jahat. Padahal buat diri lu sendiri. Jadi gue peduli amat. Selagi gue ngasih yang terbaik, gue ngajarin lu yang terbaik. Lu mau ngomongin gue jahat karena gue ngajakin lu kerja, terserah. Yang tahu cuman Tuhan. Nah, suatu saat lu juga bakal terima kasih. Gue bisa berubah, gue bisa serajin ini, walaupun gue kayak diterpa, dilatih sama Pak Ade sekejam ini, tapi gue bisa karena Pak Ade. Karena gue tahu pemimpin yang berhasil itu dia bisa menciptakan banyak pemimpin baru. Iya. Pemimpin kan bukan cuman di ini ya, pemerintahan ya. Nah, kayak kita di rumah tangga, di perusahaan, itu kan pemimpin juga, pemimpin sesungguhnya kan. Kalau lu bisa ngatur orang, nah itu lu berhasil. Bijak ya Bang Adi di umur 30. 20. Karena waktu umur 26 duduk kan. Saya kepala cabang loh. Masih begitu ya? Enggak, maksudnya di dalam diri kita kan. Kalau sekarang kan udah biasa aja gitu. Enggak, waktu 26 gue udah belajar. Sudah maintenance ya? Biasa aja. Biasa aja, karena anak buah gue umurnya 30-40 ada. Jadi ya udah, gue biasa aja. Jadi kalau lu nggak dengerin gue karena gue anak muda, ya udah silakan. Atau juga kalau lu nggak achievement, lu nggak bisa ngikutin gue. Saya pernah satu pengalaman Bang. Saya kan cuma SMA waktu itu, masih supervisor area, dan ada satu sarjana bla 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 lah ya, pendidikan lebih di atas itu memang terjadi Bang. Kita yang muda memimpin yang tua, terus yang pendidikan rendah tapi memimpin, dan itu memang jangan pernah kita mengukur kemampuan seorang itu dari pendidikan. Itu masalah. Dari isinya. Isinya. Kenapa anak muda ini bisa segininya, bisa bicara segininya, bisa megang perusahaan ini? Pasti ada sesuatu yang spesial dari diri dia. Ada kelebihannya. Contohnya kan
setahu gue ya, yang pemantun itu kan orang-orang tua. Kenapa ini anak muda jadi pemantun? Sisi lain ya. Kan jadi motivasi juga buat anak-anak. Mungkin dia nggak bisa jadi marketing seperti gua, tapi punya bakat jadi pemantun. Lu nggak mesti tua dulu jadi pemantun. Ini contoh anak muda sukses juga dengan bidangnya. Bidang untuk adat ya, betul. Adat budaya ya. Karena kan kita jadi pelajaran juga nih, misalnya sekarang kan informasi kan cepet ya. Anak-anak muda Pinang pasti nontonnya YouTube gitu kan. Gue pengen berhasil nih kayak Raffi Ahmad. Ya lu jangan terlalu jauh dong. Di Pinang kalau kita misalnya lompatannya kayak, tinggi ya. Raffi Ahmad kan susah. Jadi apapun yang di depan mata kita, lakukan yang terbaik di depan mata kita. Jadi kalau lu jatuh kan nggak ketinggian kali. Mimpi masih masuk akal. Iya, mimpi mau jadi Raffi Ahmad tadi, tapi bangunnya jam 10 siang. Iya, mana bisa ya kan? Mimpi kayak Raffi Ahmad tapi tampang kayak. Dan satu hal lagi, kita ini selalu menganggap sesuatu itu berat. Jadi saya dulu waktu, kan saya juga di dunia marketing Bang. Itu salahnya juga sih. Sebenarnya kayak itu yang kayak tantangan yang gue hadapin di sini ya. Buat cari marketing mobil itu susah. Jadi karena tadi pemikiran anak-anak mudanya berat. Sama kayak gue juga pas pulang dari Bandung harus ngerintis jadi marketing mobil itu apa yang gue pikirin kalau bukan berat. Cuman kalau kita mikirin berat, apakah kita bisa maju? Berat kalau kita cuma pikir-pikir terus tak terangkat juga. Betul. Tapi kalau kita usaha kiri kanan angkat atas bawah akhirnya terangkat. Justru kalau misalnya lu pikir berat tapi lu lakuin, orang lain gak lakuin, lu bisa jadi pemenang dong. Iya, pasti. Karena saingannya dikit. Minimal kita bisa melakukan sesuatu kan. Jadi lu harus cerdas melihat peluang. Tuh dia salah satu kiat sukses kayak cerdas melihat peluang. Iya, jadi yang AKY itu sebelum punya showroom sama beberapa bisnis ya. Yusuf, nama orang tua. Nama orang tua. Jadi gua harus ingat selalu orang tua harus gua bawa kemanapun. Tidak pernah tergantikan. Iya. Karena kita nggak tahu usia sampai kapan. Bisa jadi gua duluan atau orang tua atau lu, kan kita nggak tahu. Tapi selagi kita hidup, kita jadi orang baik. Walaupun di mata orang lain buruk, terserah. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik. Lu mau ngomong apapun terserah. Karena kita tidak pernah bisa memuaskan semua orang. Iya, pasti. Nah. Tapi gini, kalau lu makin lu sukses, ya pasti makin banyak yang iri. Pasti. Itu pasti. Jadi kalau lu belum banyak yang iri, lu harus sedih. Berarti lu belum sukses. Semakin banyak yang membicarakan kita, berarti semakin terkenal kita. Bener. Karena saat ini saya sedang mengalami hal-hal seperti itu Bang. Gitu ya. Karena saya juga konsen kalau pemantun itu kan bukan profesi Bang. Itu bagian dari dedikasi saya untuk negeri. Tapi ada ngaruh gak sih misalnya karena pemantun kan banyak yang orang-orang tua gitu ya, makanya dandanan lu emang agak tua. Karena kalau gua perhatiin ya sebenarnya Al Naziran ini kalau misalnya pakai kaos kan jauh kelihatan beda. Iya, kalau kita balikin ke netizen kan mereka nyangkain abang kelasnya lu loh bro. Oh iya, kalau pakaian ini ya. Kalau pakaian ini. Kalau kaos dan jeans tadi pagi enggak lah ya. Gua tuh. Iya. Oke. Dan memang hal yang penting tadi kata Bang Ade, yang paling penting untuk anak-anak muda untuk sukses di usia muda adalah melihat peluang ya. Melihat peluang. Dan jangan pilih-pilih karena saat ini sering kali terjadi Bang. Dan ini waktu saya masih dan sampai detik inilah walaupun saya tidak di perusahaan, ketika ada yang pengen Bang carikan kerja lah. Saya bilang banyak dunia kerja tapi marketing. Apa yang dapat jawaban kita? Mundur teratur dan jawabannya tapi pakai target. Ya udah gitu. Hidup kalau tak pakai target mati aja. Bapak lu bikin perusahaan dulu, habis itu lu yang nentuin target ke orang itu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa udah mulai dari bawah. Iya. Kalau mau ya. Kalau mau. Dan kalau mau maju. Dan mereka tidak sadar bahwa orang terkaya di dunia ini adalah orang yang bergerak di dunia marketing. Arista sekarang ada 101 cabang, 100 lebih cabang di Indonesia. 100 lebih dari marketing. 100 cabang lebih Bang. Iya. Dan berarti dalam satu provinsi bisa 3 atau 4. Bisa 3. Dia merek H, merek M, merek gitu. S. Oke, mentang-mentang di kepala cabang Suzuki tak mau sebut. Kita nggak boleh. karena enak banget yang lain ya. Kompetitor kan? Kompetitor. Oke. Walaupun profesional. Ya. Walaupun satu perusahaan tapi beda merek ya. Tapi itu kan tadi cerita dia awalnya marketing. Oke. Mungkin kalau misalnya mereka lihat Ade Kurniadi asal Tanjung Pinang masih jadi kepala cabang gitu kan, marketing baru mentok kepala cabang. Enggak kok, owner kita juga
dari marketing. Iya, Bang AKY itu kan. Bukan. Oh, bukan. HS namanya. Oh, bukan, yang mobil 100. Mobil 100 yang punya beberapa showroom bekas itu. Oh iya. AKY kan? Ini mobil baru. Usahanya tadi yang 100 lebih cabang itu. Oh iya, yang Arista ini ya. Iya, itu berawal dari marketing. Cuman pakai motor air racking. Nggak tamat kuliah. Oke. Bisa punya 100 lebih cabang. Oh, luar biasa. Jadi sorry nih ya, kita agak pedas sedikit gitu ya. Memang harus seperti itu. Dompet masih kosong. Cuman minta ke orang tua terus, boro-boro bahagiain, tapi nggak pengen jadi marketing. Oke. Coba pulang, lu lihat orang tua lu tidur, matanya udah keriput. Oke. Lu jamin nggak? Bang Adi bawa orang tua malas. Enggak. Karena emang kalau anak muda biasanya kalau motivasinya pasti orang tua. Orang tua. Cuman itu menyakitkan buat saya. Orang-orang sukses manapun rata-rata orang tua, kayak tadi ini ya, artis yang terkenal banget itu Raffi Ahmad kan juga orang tua. Pengen orang tua. Denny Cagur punya rumah ada lift supaya orang tua almarhum Olga Syahputra orang tua. Sama Ade Kurniadi juga pengen orang tua. Iya. Orang tua kita semampu apapun, tapi kita harus bisa nunjukin kita berhasil agar mereka bangga udah melahirkan kita. Betul. Dan jangan karena orang tua ya, maksudnya jangan karena mentang-mentang orang tuanya orang kaya dia juga menggunakan itu misalnya. Bonus kan, itu sih kalau gue bilang sih wajar-wajar aja. Iya, cuman kan basicnya berbeda aja. Basicnya beda. Kekuatan powernya dia sukses itu berbeda. Dan kita lebih bangga kita berhasil karena jeripaya kita sendiri daripada kita cuman nyusahin orang tua. Contoh ya, kita pengen punya toko nih. Mama, bapak punya modal berapa? Bener? Itu belum tahu. Itu belum tahu untung ya. Bener. Kadang kan kita cuman menang modal orang tua. Tapi kalau kita udah terjun, gagal, uang orang tua habis. Bang, abang cerita masalah buka toko itu masih agak oke lah gitu ya. Tapi abang pernah dengar mau nikah, mama punya duit berapa? Banyak ya. Banyak sih sebenarnya. Itu tak bermanfaat banget, apalagi kalau dia laki-laki, Bang. Bener. Sorry, saya harus katakan ini. Kalau laki-laki mau nikah, nyusahkan orang tua, aduh, saya rasa ini banyak tombol dislike loh. Biar aja. Tapi akan menyadarkan banyak orang. Iya, bener. Enggak apa-apa. Kadang kenyataan itu pahit. Iya. Jadi kalau misalnya lu kesel karena yang lu omongin baik, itu sebenarnya lu bener. Iya. Dan sampai berarti kan. Sampai sebenarnya. Cuman cara lu pedas lu. Lu tega lu ngomongin. Kalau gue nggak tega. balik lagi ke pemantun, Bang. Dari pengalaman saya pemantun itu, banyak hal yang saya temukan di lapangan. Nikah nyusahin orang tua sampai ngutang itu kan sedih ya. Tapi biasanya kayak gitu pernikahannya langgeng gak sih? Wallahualam bisawab. Saya tak berani komentar kalau masalah pernikahannya. Tapi saya lebih ngambil momennya. Kalau cewek, oke lah, masih mending karena tanggung jawab orang tua laki-laki kan. Tapi kalau laki-laki ada gitu. Banyak Bang. Bukan menghukum atau menjustifikasi orang, tapi ini saya temuan lapangan Bang. Mau nikah nyusahin orang tua, habis itu ya susah nak cakap lah. Mudah-mudahan semua yang nonton ini ketika nikah dengan duit sendiri. Kalaupun orang tua bantu, itu biarkanlah dia membantu dengan lillahi ta'alanya kan gitu. Betul. Kalau dia ada dan dia ikhlas, apa salahnya? Betul gitu ya. Ya, mohon maaf kalau kata-kata ini menyinggung banyak orang. Nggak apa-apa kalau misalnya kesinggung ada tombol dislike. Iya. Jangan, ini baru mau dimonetize. Oh, baru dimonetize, baru ada iklan. Jangan. Bang Ade, sebelum kita tutup. Bukannya kalau misalnya konten gitu, kalau misalnya tombol dislike-nya banyak itu berarti banyak penonton yang antusias. Antusias, tapi antusias negatif. Gitu. Bisa dinonaktifkan monetize. Support juga channel Anak Pinang kan. Jarang-jarang juga kan Anak Pinang bisa. Karena jujur aja kayak gue pribadi aja nggak pede ngomong di YouTube gitu. Tapi ini ngomong di YouTube nih. Nggak ada channel YouTube. Oh gitu. Cuman pakai Instagram, Facebook. Karena kan waktu zaman Nyeles juga kan yang itu kan anak muda ya, karena kalau kepala cabang ini sebenarnya lebih banyak di belakang layar. Oh iya, lebih kepada konseptual. Semua konsep. Jadi kayak dari iklan-iklan itu semuanya terjun kita yang buat. Tapi iklannya ada kena komplain ya. Oh. Jangan bilang merdeka. Menurut bro, itu iklan. Itu layak gak dikomplain? Itu karena orang tidak melihat dari sisi marketingnya ya. Kalau saya bilang itu wajar. Suzuki perusahaan yang memasarkan atau kita buat iklan
buat skripsi. Itu saya bilang sangat wajar dan itu arti mengena. Kenapa bisa ada orang komplain, artinya orang baca dan lihat. Tadi balik lagi. Itu dia iklan. Makin lu tinggi, makin banyak yang nyenggol. Betul. Jadi kalau misalnya akar lu kuat, lu nggak bakal tumbang. Betul. Selagi lu benar. Setuju. Iklan itu konsep. Iya kan gua nggak menyinggung. Iya. Jujur tidak menyinggung siapapun. Iya, itu gua kok yang buat. Itu gua. Kita ketahuan kan siapa yang buat. Waktu dikonfirmasi juga. Iya, udah ini. Gua langsung bilang itu gua. Dan itu sebenarnya di dunia marketing biasa, sangat biasa. Sangat biasa. Cuman yang gua sedihkan, kenapa ketika anak daerah yang punya pemikiran, yang pengen bikin maju, ngajak-ngajak teman-teman maju, kok disenggol yang begitu sih? Ya, biasa lah, Bang. Biasanya kenapa? Balik lagi, semakin tinggi, makin banyak yang angin. Nah, semakin sukses semakin banyak yang iri. Biasa itu. Gue bilang sih nggak iri sih ya. Itu juga saking eksisnya aja sih iklan gratis juga. Itu saya bilang artinya iklan itu berhasil. Tapi ketika iklan itu tak ada dipedulikan orang, berarti abang mungkin masih ingat masalah iklan Aku Tidak Asam. Oh ya. Yang muka lemon. Betul. Yang tak orang bilang iklan apa? Ide lu? Tak berani saya sebutkan itu. Yang jelas itu bagian dari kerjaan marketing kami. Ya, itu salah satu juga sih. Gue salut sih sama perusahaan itu. Iklannya juga ya kayak kita lah ya. Dapat ya. Dikit bikin viral, bikin viral. Pertama keluar lemon tak ada logo, tak ada nama. Kalau lu cuman botol biasa gitu doang kan biasa. Iya. Apa tuh botol? Tapi Aku Tidak Asam. Apa sih ini? Berkesan ya. Tapi itu kan nggak dikomplain sampai kemana-mana. Wah, tidak. Coba orang bilangnya apa ini? Berarti itu nggak canggih kayak Suzuki. Berarti taraf keiriannya nggak sedikit Suzuki. Karena tak ada kata-kata, Bang. Nggak ada kata-kata. Oke. Bang Ade. Tapi kalau kemarin soal merdeka itu, bertahu nggak arti merdeka itu? Iya, I know that. Saya tahu, maksudnya ya. Arahnya itu loh. Merdeka. Jangan bilang merdeka kalau dompet masih dipegang istri ya. Iya, ATM ya. Merdeka itu kan sebenarnya dan saya merdeka, ATM saya yang pegang. Berarti yang tersinggung? Biarnya. Nggak yang tersinggung? ATM-nya dipegang istri. Udah. Oke. Tapi jujur waktu itu kita stay cool aja di kantor. Santai ya. Anak-anak gua tahu kan berita itu dan bosnya juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Orang masih sesuai dengan etika kok. Kecuali caci maki ya. Lagi segila apa kita juga anak. Kita lulusan S1 juga kan gitu. Dan tahu komunikasinya seperti apa kan. Iya, harus tahu lah. Kalau enggak kita juga nggak bakal bisa berdiri sampai sekarang. Wah, itu dia. Jadi luar biasa. Ini kalau nak bahas bisa 3 jam ke depan. Ternyata kita udah tembus 1 jam. Nanti terpaksa saya bagi 2 part nih Bang Ade. Sebelum kita tutup Bang Ade, mungkin ada kiat-kiat sukses untuk anak muda kita. Anak muda khususnya Tanjung Pinang ya. Terus Tanjung Pinang. Terus semangat. Apalagi sekarang kan lagi pandemi. Lu jangan lihat pandemi ini kayak the end gitu. Akhir dari segalanya. Pandemi ini adalah kayak justru jadi challenge ya. Challenge. Lu bisa bertahan atau lu bisa lebih maju daripada orang-orang lain. Karena banyak orang yang kalah saat pandemi ini. Jadi lu harus benar-benar positif ya. Selain positif bisa bikin imun kita kuat, terus juga kita lebih semangat daripada orang-orang yang tidak punya semangat. Dan harus fight ya. Harus fight. Terus lu ingat lagi orang tua lu lagi. Balik lagi. Berarti untuk sukses ingat orang tua. Iya orang tua dan mungkin ada yang sebagian udah nggak punya orang tua. Lu lihat orang yang lu sayang lah. Contoh misalnya lu punya istri, punya anak. Lu nggak punya istri gimana? Lu berkaca aja lihat diri lu sendiri apa lu nggak kasihan lihat lu susah buat makan sampai bila gitu ya, sampai kapan lu terlena sih. Dan jangan jadikan pandemi ini adalah sebuah alasan untuk tidak maju ya. Betul, justru di luar sana banyak lagi pandemi kayak gini teman-teman gua banyak buka usaha rumah makan, kafe, ada peluang lain kan, ada peluang cuman lain. Kayak di Pinang jangan orang lain buat rumah makan lantas kita ikut juga ini lihat mobil 100 ikut juga mobil 100 enggak, tapi lu lihat apa kemampuan lu. Contoh lu bisa apa ya, misalnya lu lihat peluang lah, lu jual pasar oleh-oleh. Contoh kan Pinang kan banyak ini tempat pariwisata. Kenapa misalnya kaos Trikora nggak ada sih di sini? Dan kita belum punya itu ya. Betul. Kemarin sempat punya, cuman kan banyak yang tutup juga. Tidak bertahan ya? Iya, karena kayak gitu sih sebenarnya nggak mudah. Karena gue kalau diikutin cerita bisa 43, 44. Karena panjang ya? Pas kuliah gue buat usaha distro juga kan, distro online. Sebelum bekerja ya? Sebelum bekerja kita jualan baju, kita punya distro.
Terus jadi buat yang kayak gitu sebenarnya nggak mudah. Gimana caranya lu bisa bersaing? Karena kan yang jualan baju bukan lu doang. Yang jualan oleh-oleh bukan lu doang. Betul. Jadi apa sih keuntungan oleh-oleh Tanjung Pinang? Lu masarinnya di mana? Apa yang lebih dari kita punya ya? Betul. Contohnya lu jual oleh-oleh tapi di sekolah, siapa yang mau beli? Harusnya kan jual oleh-oleh di Trikora, siapa juga yang mau beli? Betul. Karena kan jarang yang ke sana. Balik lagi ilmu 4P ya. Mungkin di hotel atau di mana, di internet yang lebih jangkauannya lebih luas. Betul. Itu kembali ke ilmu 4P kan ya? Apa itu? Product, price, promotion, place. Oke. Mengingatkan. Di Suzuki nggak ada 4P ya? 4P ya? Tapi itu ilmu dasar marketing itu. Gitu ya? 4P ya. Dia ada 8P, 9P, tapi yang paling dasar 4P. Gitu. Kalau mau jadi orang marketing. Tapi kalau takut dengan target, mati aja. Takut sama target, cepet-cepet kaya. Enggak. Pergi ke Rukiah, di Rukiah dulu. karena harus lu harus bisa jadi marketing. Iya. Lu harus bisa. Apapun background lu harus bisa. Jadi buat siapapun nanti misalnya orang tua yang nonton, jangan pernah ngelarang anaknya kalau punya bakat berdagang. Oke. Karena Rasulullah juga berdagang. Iya, masih kecil dia pengen jualan, itu support. Lu jangan pernah malu. Apapun itu ya. Apapun itu. Jadi dia misalnya punya dagang, lu beliin pensilnya 10, dia mau dagang ke teman-temannya. Misalnya satu lu beli 1.000, dijual 2.000. Itu lu harusnya bangga sama anak lu. Dari pemikirannya maju. Di situ lu ajarin dia untuk kedepannya jadi pedagang sukses. Karena kita nggak bisa tunggu lulus kuliah baru mau bisnis, mau dagang, udah telat. Karena banyak yang di luar sana yang udah lebih berilmu daripada lu. Dan kalau mengharapkan sarjana dulu, waduh, setiap tahun ribuan, bahkan puluhan ribu sarjana. Apa kelebihan lu daripada orang lain? Iya, baik. Oke, itu dia kiat-kiat sukses dari Bang Ade. Tadi luar biasa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kalau mau cari mobil di bawah 100, cari ke M100. Mobil 100 ya. Di samping Morning Bakery. Mobil laris. Mobil laris. Di Batu 5, kalau yang paling gampang nyarinya cari di sebelah Kimia Parma. Kimia Parma, mobil laris kan? Mobil laris. Sebelah Kimia Parma Batu 5 atau mobil 100 di sebelah Morning Bakery Batu 7. Ya. Bang Ade, terima kasih sekali lagi telah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ambil yang baik, buang yang buruk. Karena kita jujur aja ngomong kali ini lebih santai. Biasanya kalau dan lebih lepas ya. Ya, kalau ngomong sama orang biasanya kalau diwawancara gue agak ini stay cool, gitu, agak ngerem. Kali ini enggak, lepas ya. Gue plong-plongin. Gitulah gue apa adanya. Kalau misalnya gue ngasih motivasi ke salesman, ke orang-orang juga kayak gini caranya. Kemarin juga kan beberapa kali jadi pembicara juga sama buat mahasiswa Tanjung Pinang. Beberapa kali lah. Kadang kalau gue lagi mau kalau enggak mungkin ada yang lebih potensi dari gue. Dan memotivasi itu memang seperti cabai, pedas tapi enak. Ya harus. Harus. Kalau enggak berasa ya. Iya. Keringat ya. Oke, terus sekali lagi terima kasih Bang Ade Kurniadi Yusuf sudah hadir tentunya di podcast Melayu Bayang Kata ini. Mohon maaf tentunya, dan terakhir ke Q&A, question and answer. Oke. Cuman 2 saja pertanyaannya. Kalau harus memilih Bang Ade, kalau harus memilih tetap susah nih, ini menjebak orang. Tapi bukan menjebak, ini namanya kita harus punya prinsip sebenarnya untuk menjawab. Harus jawab. Ya, harus jawab. Bang Ade, kalau harus memilih dari kepala cabang naik ke dirut atau tetap di kepala cabang? Sorry, saya ulang. Dirut pindah ke area lain atau tetap kepala cabang di area sendiri? Kita bangun Pinang aja lah ya. Bangun Pinang, berarti tetap kepala cabang ya? Oke, memilih lebih di Suzuki, kalau harus memilih dari Suzuki atau memilih mobil 100? Suzuki prioritas. Oke. Apapun itu tanya gimmick saja. Terima kasih Bang Ade. Sekali lagi kalau kata orang batang selesai dikerat petang, sudah dikerat bawa ke hulu. Terima kasih sudah datang. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.